Bab 571-580 Shuro. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, Saus Abadi. Plus mematikan mengatur ulang. Ngomong-ngomong, ketiga dewa tingkat pertama ini semuanya adalah wanita saudara laki-laki Chukin, dan aku mendapat informasi bahwa Dewi Malaikat dan Dewi Kegelapan juga adalah wanitanya. Poseidon tersenyum. Itu lebih menjelaskan lagi, Tuan Chukin, kau memiliki kekuatan untuk memimpin alam dewa. Dan, kami telah mendengar Poseidon berkata, semua wanitamu yang lain adalah pemimpin manusia, sekali dalam 1.000.000 tahun. Jenius, jadi kami bersedia menyerahkan posisi dewa kepada mereka dan membantu Tuan Chukin dengan satu tangan. Dewa Badai melanjutkan, aku ingin membantu Tuan Chu dan Qin. Para dewa berkata serempak. Ketika Bibi Dong dan yang lainnya mendengar ini, mereka semua menunjukkan kegembiraan, tidak hanya untuk Chu dan Qin, tetapi juga karena saudara perempuan mereka. Sekarang mereka tidak perlu khawatir tentang dewa mereka. Lihat Tuan Pemimpin, Poseidon bahkan lebih langsung mendekati Chu dan Qin Zuoyi. Saat dia berkata, Dewa Badai, Dewa Perang, dan yang lainnya semua berkata kepada Chu dan Qin Zuoyi, lihat pemimpin. Bangun, bangun. Chu Qin merasa tersanjung saat ini. Dia masih berpikir tentang bagaimana memberi para dewa ini keuntungan dan membiarkan mereka mewariskan para dewa kepada Xiao Wu dan yang lainnya. Bagaimana mungkin aku berpikir bahwa para dewa ini memohon kepada Chu dan Qin untuk mengambil para dewa? Tuan Chu Qin, kami mohon satu hal, jika Anda tidak setuju, kami tidak akan bangun. Dewa Badai melanjutkan, ada apa? Chu Qin mengangkat alisnya sedikit. Tolong, Anda harus menggulingkan dan menghancurkan kekuasaan Raja Dewa. Jadilah pemimpin alam dewa, dan kembalilah ke kedamaian alam dewa. Kata Dewa Badai, ya, para dewa mengangguk bersama. Tuan Chu Qin, tidak ada yang memiliki kemampuan untuk melakukan ini, Anda satu-satunya, tolong. Kata dewa tingkat pertama, ya, Tuan Chu Qin, kami tahu bahwa ini membutuhkan sejumlah risiko, tetapi kami juga tidak berdaya. Tuan Chu Qin, jangan menolak. Poseidon menambahkan ke dalam api. Mendengar doa para dewa, Chu Qin dengan enggan menjawab, baiklah. Aku berjanji padamu. Terima kasih, Tuan Chu Qin. Semua dewa berkata dengan gembira. Tentu saja, Tuan Chu Qin, Anda hanya perlu melakukan yang terbaik. Dewa Badai melanjutkan, kami tidak membutuhkan Anda untuk mempertaruhkan hidup Anda untuk melakukannya. Jangan khawatir, saya, Chu Qin, adalah tipe orang yang tidak percaya pada kata-kata. Apa yang saya janjikan kepada Anda pasti akan dilakukan. Jawab Chu Qin. Chu Qin, jika dia ingin memiliki kehidupan yang damai dengan putri-putrinya, dia tentu tidak bisa membiarkan dewa kehancuran berperilaku di sana. Terlebih lagi, Dewi Kehidupan kemungkinan besar memiliki misi Dewi. Kalau begitu, Chu Qin, bawa semua orang ke Pulau Dewa Laut. Tetapkan keturunannya. Poseidon melanjutkan. Saudara Poseidon, Xiao Wu dan yang lainnya belum mencapai level penuh. Jawab Chu Qin, apa pentingnya? Bagaimanapun, ini hanya masalah waktu. Poseidon menjawab, lakukan reservasi terlebih dahulu. Ketika adik-adik mencapai level 99, mereka secara alami akan langsung menjadi dewa. Bagaimanapun, kamu di sana. Ya, pemimpin Tuan, jangan menggiling. Kata Dewa Perang. Kita tidak bisa meninggalkan alam para dewa terlalu lama. Jika kita hancur, kita harus membicarakannya lagi. Baiklah, kalian, ikut aku. Chu Qin mengangguk, dan tidak menolak apapun. Chu Qin, orang-orang ini, tidak, mereka adalah dewa. Chu Qin mengumpulkan Xiao Wu dan yang lainnya bersama-sama, dan ketika mereka mendengar bahwa lusinan orang yang mengikuti Chu Qin semuanya adalah dewa di alam dewa, mereka segera menggoreng panci. Baiklah, Xiao Wu, Chu Qin, mengangguk, alasan spesifiknya, aku akan menjelaskannya kepadamu. Sekarang, yang harus kamu lakukan adalah memilih posisi dewa yang cocok untukmu sendiri. Nona-nona dari Tuan Chu dan Qin, kalian boleh memilih apapun yang kalian inginkan. Kecuali aku dan Dewa Guntur dan Kilat, Dewa Hutan adalah dewa tingkat pertama, yang lainnya adalah dewa tingkat kedua. Dewa Badai menjawab, petik 2, Tuanku. Para wanita itu terkejut lagi. Chu Qin, kau terlalu kuat. Apakah kau telah menaklukkan semua dewa di alam dewa? Wang Qiwer tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tentu saja, Dewa Badai menjawab, sekarang,
Tuan Chukin adalah pemimpinku. Jadi, Nyonya Pemimpin, kalian boleh memilih sesuka hati. Kecuali dewa tingkat pertama dan dewa tingkat kedua puncak, kalian tidak memerlukan ujian lainnya. Xiao Wu, kalau begitu kau pilih saja. Pilih posisi dewa yang cocok untukmu. Chukin juga berkata, kalau begitu kau, dewa apa yang kau miliki? Ning Rongrong bertanya dengan ragu-ragu. Setelah itu, para dewa memperkenalkan situasi mereka sendiri kepada Ning Rongrong dan yang lainnya. Setelah diskusi para gadis dan saran dari Chukin, semua orang akhirnya diberi posisi dewa yang cocok. Dan yang tidak mendapatkannya adalah binatang buas seperti Ziji Ayin dan Lan Jinger. Di antara mereka Lei Yinger telah secara langsung memperoleh posisi dewa badai. Pada saat ini, Chukin merasakan fluktuasi kekuatan ilahi yang kuat. Jadi dia meninggalkan kerumunan untuk sementara waktu dan datang ke tempat yang relatif terpencil di Pulau Dewa Laut. Sura, karena dia ada di sini, mengapa tidak muncul? Chukin tersenyum acuh tak acuh. Hahaha, Raja Dewa Sura tertawa beberapa kali dan muncul di depan Chukin dalam bentuk manusia. Asura, apakah kamu selalu ada di sana sejak kuil matahari? Tanya Chukin. Sepertinya aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Raja Dewa Sura mengangguk. Sebenarnya, aku tidak merasakan napasmu, tetapi aku tahu bahwa di antara para dewa ini, kamu seharusnya memperkenalkan banyak dari mereka. Chukin sangat pintar, tidak ada seorang pun yang mengenalku lebih baik daripada kamu. Jawab Dewa Raja Sura, mengapa kamu tidak muncul? Tanya Chukin, meskipun aku juga membenci dewa penghancur, aku adalah penegak hukum di alam dewa. Aku tidak bisa mengikuti kelompok orang ini untuk secara terang-terangan menentang dewa penghancur, kan? Raja Dewa Sura tersenyum, lagi pula, aku juga butuh muka. Lalu apa yang kau cari? Chukin bertanya lagi, apa lagi yang bisa kau lakukan? Karena mereka sudah mengakuimu sebagai pemimpin para dewa, kau, sang pemimpin, tetap saja membutuhkan posisi Raja Dewa. Raja Dewa Sura tersenyum, meskipun kau tidak mewarisi kualifikasimu, posisi dewaku akan segera dapat mencapai Raja Dewa, tetapi satu langkah lebih cepat akan selalu bermanfaat. Bagaimanapun, wanita-wanitamu akan segera menjadi dewa. Jika kau tidak dapat menahan diri untuk menghancurkan Raja Dewa, kau akan sangat menderita. Baiklah, aku berjanji untuk mewarisi posisi dewamu. Chukin setuju. Hah, kau berjanji akan sangat menyegarkan kali ini. Tampaknya kau benar-benar peduli dengan wanitamu. Kata Raja Dewa Sura dengan sedikit terkejut. Aku tahu, jika aku tidak setuju, kau boleh datang kepadaku lagi dan lagi, maka aku setuju saja. Chukin tersenyum. Dasar bocah, pasti ada alasan lain. Jawab Dewa Raja Sura, namun, karena kau sudah berjanji, aku tidak akan bertanya, kapan kau akan datang ke dojoku. Kita ambil waktu 2 hari. Jawab Chukin, sudah terlalu banyak hal dalam 2 hari ini. 2 hari, kurang dari 1/4 jam, terserah kau saja, asal kau berjanji padaku, aku akan merasa tenang. Jawab Dewa Raja Sura, Raja Dewa Sura, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Kata Chukin, katakan, apa yang tidak bisa dikatakan di antara kita. Banyak wanitaku adalah binatang buas jiwa. Aku ingin bertanya, apa yang harus mereka lakukan? Tanya Chukin, ini tidak mudah. Wajah Raja Sura sedikit berubah, meskipun dewa kehancuran menyebabkan para dewa hancur, kebencian banyak dewa terhadap klan binatang buas jiwa masih ada. Bagaimanapun, banyak saudara kita semuanya mati di tangan ras naga. Wanita binatang buas jiwamu, peluang untuk menjadi dewa sangat tipis, kamu hanya bisa menerimanya dengan cara lain. Raja Sura menjawab, namun, dewa kehancuran pasti akan menentangnya. Jadi, kamu harus melakukannya. Bersiaplah, bagaimana denganmu? Tanya Chukin ragu-ragu. Aku tidak peduli lagi. Aku meremehkan segalanya. Jawab Raja Dewa Sura, tidak mungkin. Aku ingat bahwa kamu membunuh Dewa Naga, dan kebencianmu terhadap binatang buas jiwa seharusnya yang terdalam. Chukin masih menyelidiki. Tidak, Raja Sura menggelengkan kepalanya, aku tidak membunuh Dewa Naga. Sejujurnya, tidak seorang pun di dunia ini yang mampu membunuh Dewa Naga. Dia dalam keadaan yang kejam, dengan sukarela, biarkan aku menggunakan pedang Sura untuk membelahnya menjadi 2, jika tidak, Protoss sama sekali tidak akan bisa menjadi lawan para naga. Karena itu, kebencianku terhadap para naga tidak dalam. Bagaimanapun, aku juga mengagumi Dewa Naga dan mengorbankan diriku demi kebenaran. Ya, Chukin mengangguk.
Sepertinya ada orang lain yang mencarimu. Raja Dewasura, sebelum pergi, mengatakan ini. Hah, Chukin sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Raja Dewasura. Dia segera menyalakan kesadaran ilahinya, dan dia menangkap sesuatu, dan tersenyum tipis, karena ada di sini, keluarlah. Begitu kata-kata Chukin jatuh, sesosok tubuh yang cantik berjalan keluar dari balik batu besar. Orang ini, berpakaian sangat berani, ditutupi pakaian yang terbuat dari garis-garis dan kristal, memperlihatkan sosok anggun itu hampir seluruhnya. Selain itu, wanita itu mengenakan cadar tipis, tetapi dia tetap tidak bisa menyembunyikan wajahnya yang memukau, dan dia penuh pesona dalam kecantikannya. Dewi Raksa, Chukin sedikit terkejut, mengapa kamu di sini? Datang bersama Raja Dewasura. Dewi Raksa menggelengkan kepalanya, aku baru saja datang, dan aku baru saja bertemu dengan Raja Sura. Lalu untuk apa kamu di sini? Ini tidak seperti membiarkanku mewarisi tahta. Chukin sengaja bercanda, jabatan dewaku telah diberikan kepada wanitamu Bibi Dong, di mana ada jabatan dewa untuk diwarisi. Dewi Raksa tersenyum menawan sambil berjalan menuju Chukin. Lalu, apakah kamu di sini? Tanya Chukin. Kudengar Donger mengatakan bahwa kamu lebih bernafsu. Tanya Dewi Raksa. Ini agak terlalu lugas. Chukin tersenyum tipis, tetapi tidak menyangkalnya. Lalu kau, apa pendapatmu tentangku? Dewi Raksa berkata dengan senyum menawan. Cukup bagus. Chukin mengangguk. Cukup bagus, apa maksudmu? Dewi Raksa tersenyum. Ya, tidak apa-apa. Chukin menjawab, setidaknya, itu sesuai dengan estetikaku. Jadi seperti ini. Dewi Raksa tersenyum tipis, kalau begitu kau bisa terus sibuk, aku kembali ke para dewa. Saat Dewi Raksasa berbicara, dia berbalik dan hendak pergi, tetapi dia dipeluk oleh Chukin dan langsung dipeluk ke dalam pelukannya. Ah, Chukin! Gerakan Chukin membuat Dewi Raksa tak terduga. Terakhir kali, dia menciumku tanpa alasan. Kali ini aku berpakaian sangat elegan dan menguping apa yang kukatakan begitu lama. Sekarang, aku ingin pergi. Tanya Chukin. Lalu, apa yang ingin kau lakukan? Dewi Raksa berkata tanpa terkejut. Melihat senyum Dewi Raksa, Chukin, sebagai ahli cinta, hampir 100% yakin bahwa Dewi Raksa menarik baginya. Dan Dewi Raksa jelas memiliki misi Dewi. Chukin, bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan ini? Jadi Chukin langsung mencium Dewi Raksa. Dewi Raksa tampaknya telah meramalkan perilaku Chukin sejak lama, dan langsung menurutinya. Pada saat yang sama, tangan Dewi Raksa mulai meninggalkan tubuh Chukin, dan akhirnya. Kamu, keberanian Dewi Raksa mengejutkan Chukin. Kenapa? Aku tidak mau. Dewi Raksa tersenyum menawan. Ketika Chukin mendengar ini, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan langsung mendorong Dewi Raksa ke tanah. Oke, kamu mengatakannya. Ding, terdeteksi bahwa tuan rumah berhasil menaklukkan Dewi Raksasa, memenangkan tempat pertama untuk Dewi Raksasa, dan memperoleh keterampilan yang dapat dikonsumsi, God King Cheng. God King Cheng dapat memberikan kesempatan jangka pendek kepada tuan rumah untuk memiliki 100% kekuatan supernya, dan hanya dapat menggunakannya 2 kali. Pertarungan antara keduanya berlangsung selama 2 jam. Chukin, aku tidak bisa melakukannya. Dewi Raksa pertama-tama memohon belas kasihan. Tidak, Dewi Raksa yang bermartabat, hanya itu. Chukin tersenyum lembut. Ini hanya tiruan. Dewi Raksa bernapas sedikit. Aku lupa. Chukin ingat sekarang, dan setelah buru-buru berkemas, dia membantu Dewi Raksa berdiri. Chukin, ketika kamu kembali ke alam dewa, aku pasti tidak akan kalah darimu. Kata Dewi Raksa dengan enggan. Baiklah, Luosa, nantikan hari itu. Chukin balas tersenyum. Ya, Dewi Raksa mengangguk sambil tersenyum. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. Dalam 2 hari terakhir, Xiaohu dan yang lainnya masih berkultivasi dengan tekun. Bagaimanapun, mereka memiliki para dewa. Mereka seperti melihat daging di piring. Rasa lapar mendorong mereka untuk memulai lari cepat terakhir. Tentu saja, hasilnya minimal. Bagaimanapun, bahkan dengan bantuan Chukin, akan sulit bagi mereka untuk menembus level terakhir 1 hingga 3 tanpa bantuan ujian dewa. Dan Lei Yinger berhasil mewarisi posisi Dewa Badai. Bagaimanapun, Dewa Badai, meskipun juga dewa tingkat pertama, masih sedikit lebih lemah dari Dewi Matahari, jadi tidak perlu banyak penilaian. Pada hari ini, Chukin membawa Huliena,
Yanyu, Xiao Wu, dan Bibi Dong ke puncak ibu kota yang dulunya membunuh. Chukin, apakah kamu tidak akan pergi ke tempat warisan Asura? Mengapa kamu membawaku? Bibi Dong, Xiao Wu, Nightmare Yu, dan Hu Liena bertanya. Donger, apa maksudmu? Chukin bertanya sambil tersenyum. Itu mungkin terkait dengan alam dewa pembunuh. Bibi Dong menjawab, aku bisa merasakan bahwa tubuh Xiao Wu Nightmare Yu Liena, sepertiku, memiliki alam dewa pembunuh. Ya, itu dongerku. Chukin tersenyum. Aku ingat bahwa pada awalnya, kita bertigalah yang memperoleh alam dewa pembunuh. Xiao Wu juga tiba-tiba menyadari. Pada awalnya, Chukin membawa Xiao Wu Ayin Ziji Wang Qur dan yang lainnya ke ibu kota pembunuhan bersama-sama. Tetapi ketiga Wang Qur Ziji Ayin adalah binatang roh, jadi mereka tidak mendapatkan alam dewa pembunuh. Yah, alam dewa pembunuh sebenarnya adalah bagian dari ujian Dewa Sura. Mungkin kamu bisa mendapatkan keuntungan tak terduga dalam ujian Dewa Suraku. Chukin mengangguk. Oke, ayo pergi. Begitu suara Chukin jatuh, dia dengan cepat merebut tempat warisan Raja Sura dengan indera spiritualnya, dan segera menggunakan teleportasinya, membawa keempat putri Bibi Dong Xiao Wu ke tempat ini. Dapat dilihat bahwa di sini adalah tempat yang mirip dengan istana bawah tanah, dengan gaya merah tua di mana-mana. Pada pandangan pertama, saya pikir saya telah datang ke neraka bawah. Di mana Dewa Sura? Xiao Wu bertanya dengan ragu. Kemari. Begitu kata-kata Xiao Wu jatuh, Dewa Sura muncul di depan Chukin. Saya berkata Chukin, Anda juga akan menyeret keluarga Anda dalam ujian Dewa Asura. Saya tidak punya dewa tambahan untuk mereka. Raja Dewa Asura mengejek. Tidak ada ujian dewa. Tapi, Sura, mereka semua memiliki domain dewa pembunuh. Itu seharusnya berdampak. Jawab Chukin. Kamu anak kecil, sungguh, jangan menderita sama sekali. Raja Dewa Sura tersenyum, memang, seharusnya saya memberitahu Anda sebelumnya. Mereka berempat memiliki alam dewa pembunuh, dan mereka bisa mengikutimu untuk mendapatkan hasil ujian akhir. Ujian terakhir, Hu Liena bertanya dengan bingung. Karena Chudankin hanya tinggal menjalani ujian terakhir. Raja Dewa Sura tersenyum, sejak dia menaklukkan pedang Sura, dia telah menyelesaikan 8 ujian pertama. Kalau begitu, bisakah aku langsung mencapai Peerless Douro? Mata indah Xiao Wu berbinar. Tentu saja, penilaian Poseidon bisa membuatmu maju pesat, apalagi aku, Sura. Aku juga 5 dewa tertinggi di dunia, tidak lebih buruk dari Poseidon. Tentu saja, aku benar-benar tidak seperti dia, dengan yurisdiksi teritorial seperti lautan. Kuan, itu bisa meningkatkan kekuatan roh semua master jiwa yang tidak ingin melakukannya. Raja Sura menjawab, jalan menuju neraka adalah dasar untuk pemilihanku. Itu hebat. Xiao Wu, Hu Liena, dan Nightmare Yu semuanya tampak senang. Jika mereka benar-benar ingin berkultivasi dengan cara ini, mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai level 99. Dengan bantuan Dewa Raja Sura, itu seharusnya mudah. Sura, jangan bertele-tele, bicarakan saja isi penilaiannya. Kata Chukin, jangan khawatir, bocah, aku memeras otakku untuk penilaianmu. Dewa Sura menjawab, lagi pula, anakmu adalah satu-satunya yang berpartisipasi dalam ujian dewa dengan status dewa utama. Misimu sangat sederhana, aku akan mengirimmu ke suatu tempat. Kau hanya perlu mengalahkan penguasa di sana dan mendapatkan artefak super di tangannya, dan kau akan berhasil dalam ujian dewa. Dewa Sura menjawab, di mana? Alis Chukin sedikit menyempit. Jurang. Dewa Sura menjawab, jurang. Chudankin akrab dengan kosakata ini. Ini adalah pesawat bos dalam buku aslinya. Jurang dibagi menjadi total 108 lapisan, dan tuannya adalah penguasa jurang, eksistensi yang sebanding dengan dewa tingkat pertama. Memikirkan hal ini, Chukin masih sangat percaya diri di dalam hatinya. Lagi pula, belum lagi memegang 2 artefak besar, dia memiliki kekuatan puncak dewa tingkat pertama dan tubuh seperti Raja Dewa, bagaimana mungkin dia takut pada penguasa jurang? Sepertinya kau tahu jurang. Melihat penampilan Chukin yang santai, Dewa Raja Sura tersenyum tipis, baiklah, pergilah. Begitu kata-kata Dewa Raja Sura jatuh, keempat putri Chukin dan Bibi Dong menghilang di tempatnya. Detik berikutnya, keempat putri Chukin dan Bibi Dong muncul di tempat yang redup dan tandus. Melihat ke atas, ada langit yang sangat suram, dan di bawah kakinya, ada tanah yang gelap.
Chukin, di mana tempat ini? Jurang? Apa sebenarnya itu? Kenapa? Aku belum pernah mendengarnya. Xiao Wu bertanya dengan beberapa keraguan. Ini dunia yang kecil. Chukin berkata sambil tersenyum. Donger, Xiao Wu, Yanyu, Naer, jangan gugup, tidak akan ada yang salah denganku. Aku tidak takut, Bibi Dong menjawab, tapi Chukin, Raja Dewa Asura berkata mari kita kalahkan penguasa jurang ini, di mana dia? Donger, tanya aku, mengapa aku harus pergi? Chukin tersenyum. Bibi Dong sedikit cemberut, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Sangat mudah, kalian semua, tutup telinga kalian. Jawab Chukin, tutup telinga kalian, kata Huliena dan Xiao Wu. Yan Yu sedikit terkejut. Ya, Chukin mengangguk. Setelah para wanita menutup telinga mereka, mulut Chukin mengeluarkan raungan naga super. Raungan naga ini begitu besar sehingga dapat digambarkan dengan suara langit dan bumi retak, dan menyebar ke seluruh ruang di sekitarnya dalam sekejap. Segera, banyak makhluk di jurang terbangun, dan mereka mengelilingi Chu dan Qin. Dapat dilihat bahwa makhluk-makhluk di jurang itu sangat istimewa, tidak berwujud manusia, ada lebah, mamut, dan beberapa yang aneh, mirip dengan makhluk asing di film-film sebelumnya, dan lebih mirip dengan parasit seperti hantu. Mulut makhluk-makhluk ini mengeluarkan siulan yang mirip dengan raksasa, dan gendang telinga orang-orang yang gemetar itu terasa sakit. Terlebih lagi, kekuatan makhluk-makhluk ini tidaklah lemah, terutama makhluk-makhluk yang seperti alien dan hantu, setidaknya semuanya memiliki kekuatan yang mendekati Raja Jiwa. Mereka langsung melancarkan pengepungan terhadap tamu-tamu tak diundang Chu dan Qin. Tentu saja, mereka sama sekali bukan lawan Chu Qin dan yang lainnya, dan mereka tidak membutuhkan Chu Qin untuk mengambil tindakan. Ketiganya yang bergelar, Xiao Wu, Huliena, dan Night Yu, telah menghancurkan semua makhluk di jurang yang menyerbu ke depan. Melihat pemandangan yang mengerikan ini, makhluk-makhluk jurang yang menyerbu di belakang, semuanya mulai takut dan tidak berani untuk maju. Chu Qin, sepertinya ujian akhir ujian Dewa Asura tidak begitu bagus. Xiao Wu tersenyum penuh kemenangan. Chu Qin tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kelompok makhluk ini tidak lebih dari sekelompok kelas umpan meriam. Yang kuat adalah penguasa setiap lapisan bidang jurang. Total 108 orang, yang terburuk adalah yang bergelar Douluo. Chu Qin baru saja memikirkan hal ini, ketika sosok gelap telah jatuh dari langit dan berkata, siapa yang berani menjadi sombong di jurang? Orang ini adalah penguasa abis lantai 108, penguasa. Akhirnya ada seseorang yang bisa berbicara bahasa manusia. Chu Qin, aku akan menangkapnya dan menanyakan keberadaan penguasa abis. Begitu kata-kata Xiao Wu jatuh, dia sudah terbang seperti pegas. Kemampuan jiwa, pesona tulang lunak tendangan api kelinci. Detik berikutnya, kaki panjang Xiao Wu Zhen yang berserat dan anggun, api yang menyala, sudah menyapu ke arah penguasa seperti cambuk api. Penguasa merasakan kekuatan kaki Xiao Wu yang kuat, dan dia tidak berani mengendurkan kakinya. 2 cincin roh kuning, 2 ungu, 5 hitam dan 9 menyala di bawah kakinya, dan tubuhnya segera berubah menjadi mamut hitam. Mamut ini terlihat tingginya puluhan meter dan tampak sangat kuat. Namun, sekuat apapun mamut overlord, ia hanyalah titel Douluo tingkat 93, dan kekuatan spiritual Xiao Wu setinggi tingkat 98. Oleh karena itu, dalam sekejap, disertai ledakan dahsyat, tubuh Overlord Mammoth langsung ditendang hingga rata oleh Xiao Wu, dan jatuh ke tanah seperti gunung yang runtuh. Blast Kill, 8 Stage Throw. Xiao Wu memanfaatkan kemenangan itu dan mengejar, dengan kedua kakinya menginjak tubuh Overlord Mammoth, menendang ratusan kaki, dan akhirnya Overlord Mammoth benar-benar dipukul kembali ke bentuk aslinya dan tergeletak di tanah sekarat. Makhluk-makhluk jurang lainnya, melihat bos dipukuli seperti ini, bahkan lebih ketakutan, dan mereka berhamburan dan pergi. Chu Qin Bibi Dong juga mengabaikan makhluk-makhluk seperti semut ini. Xiao Wu, sudah cukup, sedikit lebih keras, dia harus dipukuli sampai mati. Chu Qin tersenyum lembut. Xiao Wu berhenti menyerang, dan Chu Qin datang ke sisi Raja Mammoth, menggunakan berkat naga untuk menyembuhkan Raja Mammoth sedikit, dan memberinya kekuatan untuk berbicara. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Kata Tuan Mammoth ketakutan, tidak apa-apa jika kamu tidak membunuhmu. Chu Qin berkata dengan tenang, jawab beberapa pertanyaan. Kamu bilang, jawab Tuan Mammoth, katakan padaku Sage of the Abyss, di mana? Dia sekarang.
Tanya Chukin. Ah, apakah kamu di sini untuk menemukan orang bijak? Tuan Mammoth bertanya dengan heran. Ini bukan yang seharusnya kamu tanyakan. Kata Chukin acuh tak acuh. Tuan Mammoth bergidik, aku berkata. Sage, dia ada di puncak jurang. Dan ini adalah lantai 108 jurang. Lantai 108, kecuali Chukin, orang dalam ini, Bibi Dong dan Xiao Wu semuanya sedikit terkejut. Lalu kau bilang, bagaimana kita akan menemukannya? Xiao Wu bertanya, kau hanya perlu naik satu lantai pada satu waktu sebelum kau bisa mencapai lantai atas. Tuan Mammoth menjawab, bagaimana cara mencapai lantai atas? Chukin bertanya, kalau begitu aku tidak tahu. Tuan Mammoth menjawab, ketika kematian sudah dekat, mulutku masih kaku. Huliena berkata dengan marah. Kakek, nenek, aku benar-benar tidak tahu. Tuan Mammoth buru-buru menjawab, pada hari kerja, para penguasa dari berbagai alam jurang hanya dapat tinggal di alam mereka masing-masing, dan hanya Raja Suci yang memanggil melalui pilar jurang. Hanya dengan begitu kita dapat diteleportasi ke alam lain. Pilar jurang, di mana itu? Mata Chukin memadat. Sang mammoth penguasa menyadari bahwa dia telah kehilangan mulutnya dan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu di mana pilar abis berada. Kurasa kau tidak ingin hidup lagi. Chukin berkata dengan dingin, Xiao Wu, serahkan saja padamu. Bukannya Chukin tidak mau bergerak. Kuncinya adalah begitu dia bergerak, kemungkinan besar sang mammoth penguasa akan hilang. Oke, Xiao Wu bersiap, lemparan 8 segmen super lainnya. Oh. Sang mammoth penguasa mengeluarkan teriakan tragis. Namun, Xiao Wu tidak langsung membunuhnya, dan Chu Dankin menggunakan berkat naga untuk menyelamatkan sang mammoth penguasa. Setelah mengulanginya beberapa kali, sang mammoth penguasa akhirnya menyadari apa yang lebih baik daripada hidup daripada kematian, dan akhirnya setuju untuk membawa Chu Dankin dan yang lainnya ke pilar abis. Tuanku, ini adalah pilar abis. Mammoth penguasa dengan mulut miring dan mata sipit, memimpin Chu Dankin dan kelompoknya ke puncak gunung tinggi di tengah lantai 108. Dapat dilihat bahwa ada seberkas cahaya biru besar berdiri di sini. Seberkas cahaya ini menembus ke langit, tanpa akhir yang terlihat. Sungguh seberkas energi yang kuat. Tangan Giok Bibi Dong menyentuh pilar itu, terkejut. Sepertinya ini seharusnya pilar yang menopang bidang jurang. Chukin juga mengangguk. Chukin, bagaimana kita naik? Bibi Dong bertanya, kalian tidak perlu naik, kalian semua mundur. Chukin tersenyum ringan. Begitu suara itu jatuh, semburan petir biru mengembun di tangan Chukin, yang membombardir pilar jurang. Segera setelah itu, petir biru ini mengikuti pilar jurang dan dengan cepat menyebar ke atas. Untungnya, pilar jurang ini cukup kuat sebagai penyangga pesawat dan tidak langsung hancur, tetapi pilar itu diserang dan seluruh pesawat mulai berguncang. Lapisan pertama jurang, di sini ada kehampaan, kekacauan. Di sini, seorang pria berbaju besi dan jubah berbahu lebar sedang duduk bersila. Orang ini adalah putra tertua Diji, Ibu Crimson, penguasa alam jurang, dan Raja Bijak Jurang. Tubuh penguasa jurang sangat besar, tingginya sekitar 100 meter, dia memejamkan mata, duduk di sini, menyerap energi dari alam jurang. Dan di bawahnya adalah puncak pilar jurang. Tiba-tiba, orang bijak jurang membuka matanya, dan dia mengarahkan pandangannya ke bawahnya. Di sana, petir cian yang kuat meledak langsung ke arahnya. Orang bijak jurang terkejut, dan segera mengambil tombak di sebelahnya, dan menebasnya di bawah cahaya petir cian. Boom, terdengar suara keras. Aku melihat bahwa tombak jurang retak suci surgawi milik penguasa jurang. Bertabrakan dengan petir cian itu, akhirnya menghancurkan cian itu. Detik berikutnya, Raja Bijak Jurang mengikuti penguasa jurang dan langsung turun. Chukin, ada apa? Xiao Wu sedikit terkejut saat melihat Chukin mengecilkan petir di telapak tangannya. Seseorang datang, Bibi Dong berkata dengan tenang sambil melihat ke langit sebelum Chukin berbicara. Gadis-gadis itu mendongak, dan seperti yang diharapkan, langit terkoyak, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit. Pria di depan, menunggangi seekor banteng raksasa, adalah Sage of the Abyss. Dan lebih dari 100 sosok yang mengikuti Abyss Sovereign secara alami adalah penguasa Abyss Plane. Mereka datang ke sini atas panggilan Abyss Sovereign. Raja Suci selamatkan aku, para bajingan ini ada di sini untuk menyerang Abyss Plane. Melihat Abyssal Monarch, Overlord Mammoth berteriak putus asa.
Namun, begitu suaranya jatuh, dia sudah hancur menjadi bubuk oleh petir Chukin. Siapa kamu, berani bersikap lancang di sini? Abis Sage bertanya dengan acuh tak acuh sambil menatap Chukin. Tidak masalah siapa aku. Chukin tersenyum tipis, yang penting, seseorang, biarkan aku mengambil kepalamu. Itu konyol. Sage abis mencibir dingin, terserah padamu. Coba saja, jawab Chukin dengan tenang. Sage abis mengembun, dan di detik berikutnya, dia mengangkat tangan kirinya dengan telapak tangan menghadap ke atas. Segera setelah itu, seberkas cahaya hitam melesat ke langit. Di detik berikutnya, di langit, guntur dan kilat hitam yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, meledak ke arah Chukin dan yang lainnya dalam pukulan jenuh. Donger, lindungi Xiao Wu dan yang lainnya. Begitu suara Chukin jatuh, dia melesat ke langit tanpa menoleh ke belakang. Qinglong Yulei, begitu Chukin melakukan gerakan ini, langit yang dipenuhi guntur dan kilat yang awalnya menghantam Chukin tampak terhenti di udara. Tidak hanya itu, guntur dan kilat ini membuat perubahan yang terlihat oleh mata telanjang, dari hitam menjadi biru kehijauan. Detik berikutnya, guntur dan kilat biru kehijauan ini berbalik arah dan melesat ke arah makhluk jurang di langit. Qinglong, sebagai leluhur 10.000 naga, memiliki semua elemen di dunia, dan guntur dan kilat dapat dikatakan sebagai salah satu elemen terpenting Qinglong. Bermain guntur di depan Chukin tidak ada bedanya dengan bermain api dan membakar diri. Tidak bagus. Melihat langit yang penuh dengan guntur King, para kaisar jurang semuanya terkejut dan buru-buru mengorbankan kekuatan jiwa mereka untuk bertarung. Namun, tokoh-tokoh tingkat penguasa itu baik-baik saja, bagaimanapun juga, tidak peduli seberapa kuat kekuatan Chukin, dan itu tersebar menjadi begitu banyak guntur dan kilat, tidak ada banyak kekuatan. Kekuatan jurang biasa itu telah menderita. Di bawah guntur dan kilat intensif Chu dan Qin, hampir tidak ada yang selamat. Melihat pemandangan ini, orang bijak jurang itu terkejut dan marah. Tubuhnya yang besar berdiri dari belakang sapi, melambaikan Heavenly Secret Abyss Halberd dan bergegas menuju Chukin. Kostum Poseidon, miliki, teriak Chukin, dan kostum Poseidon muncul di tubuhnya yang kuat. Pada saat yang sama, Chu dan Qin juga mulai menjadi besar, berubah menjadi bentuk raksasa setinggi 100 meter. Wow, besar sekali, teriak Xiao Wu karena terkejut. Pada saat yang sama, seagot trident milik Chukin dan Heavenly Secret Abyss Halberd bertabrakan dengan keras. Dalam sekejap, gunung berguncang dan ruang di sekitarnya mulai berputar. Kaisar Jurang segera memilih untuk mundur, dan Bibi Dong menggunakan kekuatan ilahinya untuk menyelimuti dirinya dan Xiao Wu Huliena Nightmare. Chukin dan Abyss Sovereign, keduanya berada di puncak dewa tingkat pertama, dan mereka juga memegang artefak raja pada saat yang sama. Ya, setelah kebangkitan Raksa Devil's Kite, seagot trident milik Chukin telah bangkit sebagai senjata ilahi super. Dapat dikatakan bahwa Poseidon tidak dapat lagi mengerahkan kekuatan seperti itu. Bagi dewa yang sama, di alam yang sama, Chu dan Qin jelas lebih baik. Jangan lupa, Chu dan Qin adalah penjahat dengan tubuh Raja Dewa dan darah naga biru. Tidak hanya itu, di tangan kiri Chukin, pedang Dewa Sura muncul di sana, apa? Artefak Raja Dewa Ganda, Sage Abyss, pupil matanya menyusut. Boom! Detik berikutnya, Raja Dewa Sura Chukin menebas langsung ke kepala Raja Suci Abyss. Raja bijak dari jurang itu panik dan segera menyerah untuk berkonfrontasi dengan Chukin. Untuk masalah itu, dia terkena pedang Dewa Asura, terbang keluar, dan menghantam pilar jurang dengan keras. Raja Suci, melihat pemandangan ini, semua kaisar jurang berteriak. Nah, Sage Abyss tidak jatuh, dia berdiri dan mencibir, kamu adalah orang pertama yang mengalahkan raja ini, dan kamu akan menjadi yang terakhir. Aku ingin kamu tahu harga bertarung melawan kaisar di jurang. Ibu Agung Jurang, beri aku kekuatan. Begitu suara Sage jurang jatuh, seluruh kolom jurang mekar dengan kecemerlangan yang luar biasa, dan kolom biru jurang berubah menjadi merah darah. Segera setelah itu, energi tak berujung mulai mengalir ke tubuh Sage Jurang. Dan aura Abyss Sovereign yang mengesankan, pada saat ini, bangkit tegak, mendekati Divine King. Merasakan kebangkitan Abyss Saint Monarch, Bibi Dongdae mengerutkan kening, dan pupil mata Chukin menyusut. Segera, Chukin tahu bahwa dia tidak boleh membiarkan kekuatan Abyss Sovereign terus meningkat. Begitu dia mencapai pangkat God King, itu akan sangat sulit. Jadi Chu dan Qin bertindak tegas, Dewa Laut Asura penghakiman jahat suci.
Pedang Asura Chukin dan Trisula Dewa Laut, pada saat ini, masing-masing melepaskan kecemerlangan merah dan emas berdarah, dan di bawah gelombang Chukin, mereka menusuk orang bijak jurang bersama-sama. Hentikan dia, salah satu kaisar jurang berteriak. Mendengar ini, makhluk jurang yang tak terhitung jumlahnya dan lebih dari 100 kaisar bergegas menuju Chudankin. Pilar Abis juga mengaktifkan kemampuan perlindungan otomatisnya, dan sebagian energi merah darah bergegas menuju Chukin. Ledakan. Detik berikutnya, Chukin, yang tingginya 100 meter, memegang pedang Asura dan Trisula Sagot, dan semua makhluk di jurang dan pilar jurang bergegas bersama-sama. Jika biasanya, kombinasi makhluk-makhluk ini tidak cukup untuk dilihat Chukin, tetapi kuncinya terletak pada pilar jurang, yang merupakan metode kekuatan puncak Raja Dewa, jadi Chukin tidak menghancurkan pertahanan untuk sementara waktu. Begitulah, di bawah kekuatan ilahi Chudankin, makhluk-makhluk jurang ini sekarat dengan kecepatan yang mengerikan, menyelimuti beberapa kaisar di bawah batas Dowo, dan lebih dari setengahnya mati hanya dalam 10 detik. Dalam 10 detik berikutnya, makhluk-makhluk jurang hampir sepenuhnya hilang, dan kaisar, hanya tersisa 10. Jurang maut, membawa malapetaka kiamat. Tentu saja, makhluk jurang itu sangat yakin bahwa selama Raja Suci jurang itu tidak mati, jurang itu tidak akan runtuh. Namun pada saat ini, penguasa jurang yang terjerat dengan energi merah darah akhirnya bergegas keluar. Dapat dilihat bahwa orang bijak jurang pada saat ini ditutupi dengan kemampuan dan aura merah tua, yang sebanding dengan sebelum terbang jauh. Raja Dewa, Chukin dan Bibi Dong berkata dengan heran pada saat yang sama. Nak, membunuh begitu banyak bawahanku, kau harus mati. Orang bijak jurang berteriak dengan marah. Duri jurang, begitu Raja Suci jurang melakukan gerakan ini, tombak jurang suci surgawi di tangannya, yang terbungkus. Kekuatan merah tua, menghantam Chukin setelah diperbesar puluhan kali. Chudankin harus mengayunkan pedang Asura dan Trisula Dewa Laut untuk melawan. Karena alasan ini, Chudankin masih dikalahkan dengan mantap, dan celah antara Raja Dewa dan Dewa tingkat pertama masih terlalu besar, bahkan jika Chudankin memiliki 2 artefak Raja Dewa, itu mungkin tidak dapat mengimbangi celah ini. Chukin, kita akan kalah, kata Xiao Wu dengan cemas. Xiao Wu, Naer, Yan Yu, jaga diri kalian, dan aku akan membantu Chukin. Begitu suara Bibi Dong jatuh, dia menghilang di tempatnya. Detik berikutnya, Bibi Dong, mengenakan kostum raksasa, muncul di sisi Sage Abis dalam bentuk raksasa, memegang sabit raksasa, dan menyerangnya. Namun, saya melihat topeng merah darah menyala di tubuh Saint Monarch of the Abyss, dan raksas kite milik Bibi Dong langsung diblokir di luar. Bagaimanapun, Dewi raksasa Bibi Dong hanya memiliki kekuatan dewa tingkat pertama di tahap akhir, yang jauh lebih buruk daripada Chudankin. Dewa kotor lainnya, Sage Abis menoleh untuk melihat Bibi Dong dan mencibir pelan. Begitu kata-kata itu jatuh, orang bijak jurang itu mengguncang Chukin kembali, meraih Bibi Dong dengan satu tangan, dan meraih Bibi Dong langsung di tangannya. Donger, teriak Chukin. Tes Gading, ibu mertuamu, kata Abis Saint Junsen dengan senyum dingin. Lepaskan dia, kata Chukin dengan marah di matanya. Jika aku tidak melepaskannya, kata Abis Sovereign sambil meremas telapak tangannya sedikit, ekspresi Bibi Dong tiba-tiba menjadi menyakitkan, tetapi dia tampaknya tidak ingin Chukin khawatir, jadi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Aku melihat seberapa lama kamu bisa bertahan. Abis Sage menatap Bibi Dong yang sangat kuat, dan tersenyum menghina. Namun, di detik berikutnya, wajahnya berubah karena terkejut. Dia hanya merasakan ada energi super yang datang dari samping, dan orang bijak jurang berbalik dan melihat bahwa kekuatan Chukin juga meningkat pesat. Terlebih lagi, besarnya kenaikan itu jauh melampaui energi yang diperolehnya dari pilar abis. Ini adalah keterampilan konsumsi satu kali Chukin, God King Cheng. Awalnya, Chukin ingin menggunakannya ketika dia berkonflik dengan Raja Dewa Penghancur, tetapi sekarang Bibi Dong ditangkap, dia tidak bisa terlalu peduli. Saya melihat bahwa kekuatan Chukin melonjak di bawah perubahan Raja Dewa, dan segera setelah itu, mata Chukin berubah menjadi merah, dan sebilah pedang menembus Raja Suci jurang secara langsung. Penguasa Abis merasa ngeri, dan segera melepaskan Bibi Dong, melambaikan Heavenly Secret Abyss Halberd di tangannya, dan menyapa Chukin. Namun, kekuatan Chudankin di bawah perubahan Raja Dewa telah meningkat lebih dari 10 kali lipat, bagaimana orang bijak jurang dapat bersaing. Oleh karena itu, dalam sekejap,
Raja Dewa Sura milik Chukin menghancurkan Heavenly Secret Abyss Halberd milik penguasa Abyss, dan kemudian Chukin dengan lancar mengambil Heavenly Secret Abyss Halberd ke telapak tangannya. Setelah itu, Chukin menebas dengan pedang, langsung menghancurkan baju besi Abyss Sovereign, meninggalkan bekas darah yang dalam di dadanya. Detik berikutnya, itu adalah pedang kedua, yang kebetulan ditumpangkan pada bekas luka pertama Abyss Sovereign, membentuk luka berbentuk X. Chukin tampak bingung, mengayunkan pedang Dewa Asura, dan memotong lengan Abyss Saint Monarch. Ah! 3 pedang berturut-turut selesai dalam sekejap, dan Sage of the Abyss mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Tidak, tidak mungkin, siapa kamu? Teriak Abyss Sage. Dia tidak mengerti mengapa Dewa tingkat pertama memiliki kekuatan Raja Dewa tingkat tinggi, sehingga dia langsung kehilangan kekuatan untuk menangkis. Itu hanya menggantung. Kamu tidak perlu tahu. Chukin mengangkat pedang di tangannya, menyerang kaki kanan Abyss Saint King, dan memotongnya secara langsung. Wajah orang bijak jurang itu tampak putus asa, dan dia berdoa dengan putus asa, tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Kalau tidak, pindahkan wanitaku, pergilah ke neraka. Kata Chukin dingin dengan kemarahan di matanya. Setelah mengatakan itu, Chukin menyerah menggunakan pedang Dewa Asura dan langsung mengayunkan tombak pemisah surgawi Sage dan menusuk Sage Abyss. Lepaskan dia, kalau tidak, wanita-wanitamu akan mati. Chukin berbalik dan melihat sosok cantik muncul di belakang Xiao Wu. Orang ini tingginya sekitar 1,8 meter, memiliki rambut merah tua yang menjuntai di bahunya, kulitnya yang putih memancarkan kilau yang cemerlang, dan seluruh tubuhnya memancarkan perasaan aneh. Dia mengenakan baju besi merah tua. Ketika dia mengenakan baju besi itu, dia memiliki tubuh yang sangat panas, terutama dadanya, yang terbuka lebar, dan dia bisa melihat area salju putih yang luas dan jurang yang dalam. Pada saat yang sama, dia memiliki wajah yang cantik, tetapi di kedua sisi pipinya, ada pola sihir merah tua, yang merupakan pola sihir yang sangat aneh, yang terlihat sangat megah. Selain itu, pola ini, seperti makhluk hidup, memancarkan lingkaran cahaya yang lembut. Matanya merah tua, bersinar seperti batu rubi. Jari-jari tangannya sangat ramping, ujung jarinya berwarna putih seperti daun bawang, dan ada kuku yang ramping. Kukunya lebih dari 1 kaki panjangnya, berwarna merah tua, dan memancarkan cahaya ambilight yang samar. Yang aneh adalah orang ini tidak terlihat seperti entitas, tetapi seperti hantu. Ibu Merah, selamatkan aku. Melihat orang ini, Sage of the Abyss berteriak putus asa seolah-olah meraih sedotan. Siapa kamu? Chukin langsung meraih Sage Abyssal yang tidak sempurna dan berkata dengan dingin. Lepaskan Sage of the Abyss, dan aku akan melepaskan wanitamu. Wanita yang disebut Ibu Merah berkata dengan dingin. Chukin dan Ibu Merah saling memandang. Pada saat ini, suara Raja Dewa Sura bergema di benak Chukin. Chukin, ujian dewamu telah selesai, kembalilah ke benua Douro, Ibu Merah, tidak kamu. Kamu bisa menghadapinya sekarang. Belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam selama 10 tahun. Meskipun Chukin marah, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Waktu pergantian Raja Dewanya akan segera berakhir, dan orang di depannya pastilah seorang Raja Dewa yang kuat, jika tidak, Raja Dewa Sura tidak akan mengatakan ini. Chukin berpikir sejenak, dan melemparkan penguasa Abyss langsung ke Ibu Merah. Ibu Merah segera mengambil penguasa Abyss ke tangannya, dan Chukin Juan, membawa He Xiao Wu, Bibi Dong, Nightmare Yu, dan Huliena, menghilang di tempat. Melihat Chukin pergi, mata Ibu Merah memadat. Pada saat ini, orang bijak Abyss berlutut di depan Ibu Merah dan bertanya dengan rasa takut yang tersisa, Ibu Merah, lepaskan dia. Apakah menurutmu proyeksiku sendiri bisa menjadi lawannya? Mata indah Ibu Merah memadat, dan wajahnya bingung. Siapa dia dan bagaimana dia bisa memiliki energi yang begitu kuat? Pada saat yang sama, Chukin membawa ketiga Bibi Dong dan menggunakan energi transformasi terakhir Raja Dewa untuk menghancurkan dinding dimensi, terbang melalui ruang angkasa, dan memasuki benua Douro. Dan Chukin langsung pingsan. Kerusakan yang disebabkan oleh perubahan Raja Dewa benar-benar terlalu besar. Saya tidak tahu berapa lama, Chukin terbangun di sebuah tenda, dan Bibi Dong dan yang lainnya mengelilinginya. Chukin, kamu akhirnya bangun. Xiao Wu adalah orang pertama yang menemukan bahwa Chukin sudah bangun, dan berkata dengan gembira. Xiao Wu, Donger, Naer, Yuer, di mana ini? Chukin bertanya dengan bingung. Menurut kesimpulan,
Ini seharusnya berada di ujung utara benua Douro. Bibi Dong menjawab, kamu membawa kami untuk menghancurkan dinding dimensi jurang dan datang ke sini. Abyss Sage dan Scarlet Mother. Chu Qin bertanya, jangan khawatir, mereka sepertinya tidak mengejar. Hu Liena menjawab, baiklah, kalau begitu aku bisa yakin. Chu Qin duduk dan berkata, bagaimanapun, ujian ilahi surah telah selesai, dan penguasa Abyss sudah setengah mati, dan jurang telah dihancurkan olehnya. Dan Bibi Dong menyerahkan semangkuk bubur obat, Chu Qin, aku membuatnya sendiri. Kamu bisa meminumnya. Donger, apakah kamu masih memasak bubur? Chu Qin tersenyum tipis, ngomong-ngomong, Donger, kamu baik-baik saja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Bibi Dong menggelengkan kepalanya sedikit, untungnya kamu menyelamatkanku, atau kepura-puraanku yang menyebalkan akan hancur. Aku akan membalas dendam ini cepat atau lambat. Kata Chu Qin dingin, jika kamu ingin membalas dendam, kamu harus merawat tubuhmu dengan baik. Kata Xiao Hu lembut, ding, misi Dewi Ganda dirilis. Misi, bantu Kaisar Salju untuk bertahan hidup dari bencana 700.000 tahun, dan Kaisar Es untuk bertahan hidup dari bencana 400.000 tahun. Dapatkan Kaisar Es dan Kaisar Salju, dengan tingkat kesukaan 100%. Artefak Menara Es dan Salju. Pada saat ini, dalam benak Chu Qin, perintah sistem berbunyi. Kaisar Es dan Salju. Chu Qin sedang minum bubur dan tidak bisa menahan batuk 2 kali. Chu Qin, apa yang kamu bicarakan? Bibi Dong bertanya. Tidak, Donger, kamu baru saja mengatakan, di mana tempat ini? Chu Qin bertanya. Jauh di utara, daerah terlarang manusia. Bibi Dong menjawab, sudah berapa lama aku berbaring? Chu Qin bertanya. 2 hari. Bibi Dong menjawab, kami awalnya ingin kembali ke kuil Sura, tetapi kamu tidak sadarkan diri, kami akan berkemah di sini untuk sementara. 2 Kaisar Es dan Salju, bukankah mereka berada di ujung utara? Ini seharusnya bukan suatu kebetulan. Nah, sebelum kembali ke kuil Asura, pertama-tama dapatkan Kaisar Es dan Salju kedua dan kedua istri ini. Jadi Chu Qin mengangguk, dan mengikutinya dengan kesadaran ilahi, bermaksud untuk menemukan posisi 2 Kaisar Es dan Salju. Namun, yang tidak diharapkan Chu Qin adalah kesadaran spiritualnya tidak dapat digunakan sama sekali. Aneh, mengapa indera spiritualku tidak bisa bergerak lagi? Tanya Chu Qin. Chu Qin, aku lupa memberitahumu bahwa ketika kamu keluar dari alam jurang, kekuatan supernatural di tubuhmu tampaknya telah menghilang. Bibi Dong mengerutkan bibir merahnya dengan ringan. Menghilang. Chu Qin sedikit terkejut, dan mengangkat tangannya untuk memadatkan kekuatan ilahi. Seperti yang diharapkan, selain kekuatan ilahi, kekuatan batin juga menghilang. Chu Qin, apa yang terjadi? Kamu akan baik-baik saja, kan? Xiao Hu bertanya dengan cemas. Chu Qin menggelengkan kepalanya, itu seharusnya efek samping dari perubahan Raja Dewa. Jangan khawatir, setelah 2 hari, kamu seharusnya bisa pulih. Itu bagus. Xiao Hu dan Huliena, dan Nightmare Yu sama-sama menghela napas lega. Kalau begitu kamu bisa beristirahat selama 2 hari lagi. Bibi Dong tersenyum lembut, kamu tidak perlu melakukan apapun selama 2 hari ini, serahkan saja pada kami berempat. Berbicara tentang bagian belakang, Bibi Dong sepertinya memikirkan sesuatu yang salah, dan wajah cantiknya memerah. Kalau begitu, ayo. Chu Qin tersenyum balik. Benarkah? Bibi Dong bertanya, kalian semua seperti ini. Jangan khawatir, meskipun kekuatan suciku hilang, tubuhku hebat. Lagi pula, Donger, aku seharusnya menjadi semacam racun. Dengan begitu, aku bisa mendetoksifikasi dan mempercantik wajahku. Chu Qin tersenyum percaya diri. Setelah 2 hari tidak melakukan apa-apa, Chu Qin sedikit lapar. Jangan berbohong padaku, kalau begitu aku di sini, kata Bibi Dong. Chu Qin belum menjawab, Xiao Hu sudah mulai berani, dan Chu Qin. Xiao Hu, Chu Qin, Bibi Dong, Huliena, dan Nightmare Yu semuanya terkejut. Apa yang kalian lakukan dalam keadaan linglung, bersama-sama, tidakkah kalian mendengar apa yang dikatakan Chu Qin? Ini bisa mendetoksifikasi dan mempercantik wajahmu. Xiao Hu menjawab dengan acuh tak acuh. Mulutnya sepertinya tersumbat oleh sesuatu. Dan Bibi Dong Huliena Nightmare, mereka juga bergabung di medan perang. Setelah sehari semalam, Chu Qin dan putri keempat berjalan keluar dari tenda. Chu Qin, apakah kekuatan ilahimu sudah pulih? Tanya Xiao Hu.
Chukin menggelengkan kepalanya, mungkin butuh 1 atau 2 hari lagi. Kalau begitu, kita di sini dan tinggal 1 atau 2 hari lagi. Kata Huliena, ayo pergi ke kedalaman utara yang jauh. Chukin tersenyum dan berkata, ada hal-hal yang aku butuhkan. Apakah itu hal yang sangat penting? Tapi, Chukin, kekuatan ilahimu belum pulih. Xiao Wu sedikit khawatir. Xiao Wu, apakah kamu melupakanku? Bibi Dongguaner tersenyum. Ya, kakak Donger juga telah menjadi dewa. Xiao Wu tiba-tiba menyadari. Chukin, kamu dulu menjaga dan melindungi kami. Kali ini, biarkan kami melindungimu, kata Bibi Dong. Baiklah, kalau begitu aku akan menyerahkan hidupku padamu. Chukin tersenyum tipis. Faktanya, Chu dan Qin memiliki begitu banyak pengikut, dan mereka memiliki tubuh seorang Raja Dewa. Bahkan jika mereka berdiri dan membiarkan binatang buas di utara yang jauh mengalahkan mereka, mereka mungkin tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Chu dan Qin. Pada saat yang sama, di bawah panggilan Bibi Dong, naga putih yang telah tidur di wadah pemandu jiwanya muncul dan berfungsi sebagai tunggangan Chukin. Setelah itu, Chukin dan keempat putrinya terbang ke kedalaman utara yang jauh bersama-sama. Semakin jauh ke utara, semakin cepat suhu di sekitarnya turun. Akhirnya, salju di utara ekstrim telah mencapai kedalaman puluhan meter. Orang-orang yang melompat ke dalamnya pasti akan musnah. Chukin dan yang lainnya secara alami tidak memiliki masalah ini. Mereka terbang tinggi di langit, sangat aman dan nyaman. Ini adalah tanah di utara yang ekstrim. Pada saat ini, suara laki-laki yang dikenalnya terdengar di benak Chukin. Saudara Chukin, apakah kamu akhirnya bersedia membawaku menemui Kaisar Es? Mimpi surgawi. Chukin bertanya sedikit terkejut, kamu sudah bangun? Ya, aku tidur selama beberapa tahun. Tianmeng Bingcan mengangguk, saudara Chukin, apakah kita berada di ujung utara? Apakah aku akan segera dapat melihat Kaisar Es? Ya, seharusnya benar. Chukin menjawab, namun, Tianmeng, aku ingin mengingatkanmu bahwa Kaisar Es adalah milikku. Apa? Tianmeng Bingcan berkata dengan heran, saudara Chukin, Bingdi, kapan itu menjadi milikmu? Saudara Chukin, ketika aku berkorban, bukankah kau mengatakan bahwa kau ingin membawaku untuk melihat Bingdi? Tianmeng Bingcan bertanya, saudara Chukin, kau sudah memiliki begitu banyak wanita, bisakah Bingdi mengizinkanku? Tidak, dan, aku mengatakan bahwa aku akan membawamu untuk melihat Kaisar Es, tetapi aku tidak pernah mengatakan bahwa Kaisar Es adalah milikmu. Chukin menjawab, ayo pergi, Tianmeng, demi keadilan, siapa kita? Jangan bertarung, lihat Bingdi, pilih siapa yang kau inginkan. Oh, lupakan saja, bagaimana aku bisa melawanmu? Tianmeng Bingcan menjawab, lagi pula, tidak buruk juga jika aku bisa mendapatkan kehidupan kembali dengan caraku sekarang. Aku tidak layak untuk Kaisar Es. Tianmeng, jangan bersedih, kau telah menolongku sekali. Jangan khawatir, jika ada binatang jiwa yang cantik di masa depan, terutama yang belum berubah menjadi manusia, aku akan memikirkanmu. Chukin menjawab, petik 2, kalau begitu perasaanmu bagus, kakak Chukin. Tianmeng Bingcan menjawab dengan gembira. Ngomong-ngomong, Tianmeng, apakah kau tahu di mana Bingdi dan yang lainnya tinggal? Chukin bertanya, jika kau berada dalam jarak 10 mil dari luar, aku pasti bisa mengetahuinya. Tetapi Chukin, sekarang kau tidak bisa menggunakan kekuatan suci lagi, kekuatan deteksi mentalku bahkan lebih tidak berguna. Apa yang kukatakan sama dengan yang tidak kukatakan. Pada saat ini, raungan keras datang dari depan. Chukin melihat binatang jiwa setinggi puluhan meter, mencegat jalur terbang Chukin di depan mereka. Perhatikan lebih dekat, makhluk jiwa ini menyerupai kera, menunjukkan keadaan tegak. Ia adalah salah satu makhluk jiwa unik di utara jauh, Titan Snow Demon. Selain itu, muntah, itu berarti ia setidaknya berada di level 100.000 tahun. Manusia, tidak mudah untuk berlatih, tinggalkan tempat ini dengan cepat. Kata Snow Demon dingin, menatap Chukin dan sekelompok tamu tak diundang. Kaisar Es dan Salju, di mana kalian? Chukin bertanya dengan tenang sambil menatap Raja Snow Demon. Mengapa memberitahumu? Titan Snow Demon berkata dengan jijik, aku sudah cukup sopan padamu. Xiao Bai, serahkan padamu. Chukin tersenyum tipis, menatap naga leluhur putih di kakinya. Baiklah, Tuan. Oh, Xiao Bai membuka mulut naganya dan mengeluarkan raungan yang mencengangkan.
Raungan ini dapat dikatakan menahan awan, menembus awan dan memecahkan bebatuan, dan pada saat yang sama, energi darah naga leluhur putih dilepaskan dengan sempurna pada saat ini. Ya, merasakan tekanan dari naga leluhur putih, Titan Snow Demon terkejut. Apa kau takut? Kalau kau takut, cepat minggir. Demi Kaisar Es dan Salju kedua, aku tidak akan mengalahkanmu. Chukin tersenyum acuh tak acuh. Beraninya kau memprovokasiku. Titan Snow Demon mengeluarkan amarah yang membara, dan mencabut pohon es setinggi 20 meter di sebelahnya, dan mengayunkannya langsung ke arah Chukin. Tuan, dia tidak takut, apa yang harus kulakukan? Tanya Xiao Bai. Biarkan aku datang, kata Bibi Dong. Tidak, Nyonya, biarkan Xiao Bai datang, Tuan, duduklah dengan tenang. Begitu suara Xiao Bai jatuh, kilat putih meledak di sekujur tubuhnya, dan segera bergegas menuju Titan Snow Demon seperti meteor. Boom! Dengan suara keras yang mencengangkan, aku melihat pohon es di tangan Titan Snow Demon. Jangan langsung menghancurkannya. Tubuh Titan Snow Demon langsung tersapu ke tanah. Ya, Xiao Bai, Bibi Dong dan Chukin tersenyum bersamaan. Hehe, Tuan, Nyonya, Xiao Bai tidak statis. Jangan lihat aku tidur setiap hari, kekuatanku terus meningkat, dan sekarang, aku juga memiliki basis kultivasi 900.000 tahun, batas manusiamu level Douro. Xiao Bai tersenyum penuh kemenangan. Begitu kata-kata Xiao Bai jatuh, aku melihat Titan Snow Demon tergeletak di tanah, melihat ke langit dan mengeluarkan raungan yang ganas. Dalam sekejap, gunung berguncang, dan sepertinya ada langkah kaki tajam yang datang dari segala arah. Bajingan ini sebenarnya bernama seseorang, kata Xiao Bai. Tidak apa-apa, Xiao Bai, biarkan dia berteriak lebih banyak. Chukin tersenyum, semakin besar gerakannya, semakin tinggi kemungkinan munculnya dua kaisar es dan salju. Boom! Saat gunung berguncang dan tanah berguncang, banyak sekali binatang roh es bergegas menuju ke arah ini satu demi satu, yang paling banyak jumlahnya adalah Raja Iblis Salju Titan. Binatang seperti ini yang berjalan seperti gunung terlihat sangat menakutkan. Pada saat ini, Raja Iblis Salju Titan dengan tinggi 100 meter, seperti kawanan ayam, bergegas di depan semua binatang roh. Segera, kelompok binatang roh ini mengelilingi Chukin dan yang lainnya. Kedua, ada apa? Bos Iblis Salju Titan bertanya, melihat binatang roh yang telah dikalahkan Xiao Bai. Bos, kelompok manusia ini menyerangku, tetapi juga untuk mencari tahu keberadaan Tuan Suedi. Titan kedua menjawab, siapa kamu? Bos Titan bertanya, tidak masalah siapa kamu atau kami. Yang penting adalah kamu harus membawa tuanku untuk menemui Kaisar Es dan Salju kedua, agar tidak dipukuli. Xiao Bai menjawab, bos, itu dia, naga putih kecil ini, sangat kuat, dan dengan pukulan ringan, dia menjatuhkanku ke tanah. Titan kedua menatap Old Titan Avenue. Bos Titan menatap Chukin dan yang lainnya, dan merasakan fluktuasi kekuatan spiritual yang luar biasa pada orang-orang ini. Dia berhenti sejenak dan berkata, aku bisa membawamu untuk melihat dua kaisar es dan salju, tetapi kamu harus memberitahuku tujuanmu. Tujuannya sangat sederhana. Chukin tersenyum tipis, aku tahu bahwa kaisar saljumu akan segera melewati malapetaka, dan kemungkinan besar kamu akan gagal melewati malapetaka, jadi aku ingin membantunya. Kamu, mengapa kamu ingin membantu Suedi? Bos Titan bertanya dengan heran. Tidak ada gunanya memberitahumu, cepatlah dan pimpin jalan. Chukin menjawab, kesabaranku terbatas. Tidak, kursi ini ada di sini. Pada saat ini, suara wanita yang ringan dan lincah terdengar dari awan putih. Semua orang mendongak, hanya untuk melihat sosok cantik, perlahan mendarat. Wanita ini memiliki rambut perak yang indah menjuntai sampai ke tumitnya. Rambut peraknya sangat berkilau dan halus, memancarkan cahaya suci seputih salju di bawah sinar matahari. Dan penampilannya bahkan lebih tidak bisa dipahami dari segi kecantikan, wajahnya yang elok dan cantik, dengan mata lavender yang berkilauan seperti permata, mata ini sungguh terlalu indah, seolah-olah dipenuhi hamparan galaksi yang luas. Tubuhnya bahkan lebih luar biasa, dengan lekuk tubuh yang sempurna yang sebanding dengan Xiao Wu dan Bibi Dong, sedikit lebih dewasa dan montok daripada Xiao Wu, dan sedikit lebih muda daripada Bibi Dong. Di luar tubuhnya, ada gaun panjang yang tampak seperti kristal es, dan mahkota giok es juga dikenakan di kepalanya. Jenis rok panjang ini adalah jenis rok terbuka tanpa tali,
dengan sejumlah besar bahu seputih salju dan harum terekspos di depannya, serta jalan bekas luka yang dalam. Dan di bawah roknya, ada kaki indah yang mengenakan sutra salju, yang menempatkan kakinya yang awalnya panjang seperti salju pada tingkat yang sama. Di bagian bawah, ada sepasang sepatu bot hak tinggi kristal, mirip dengan milik Xiao Wu, tetapi juga berwarna kristal es. Ketika wanita itu jatuh, dia bisa melihat kecemerlangan es yang kabur di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia menyatu dengan seluruh daratan es dan salju. Atau, dia adalah penguasa dunia es. Selamat datang, Master Suedi. Melihat kedatangan wanita ini, Titan Snow Demon dan Ice Soul Beast itu semua membungkuk dan menundukkan kepala untuk saling menyambut dengan hormat. Saudara Chukin, ini Suedi, si cantik pertama di dunia es. Tianmeng Binchan juga berkata dengan sedikit kegembiraan. Aneh, bukankah kau menyukai Kaisar Es? Kata Chukin sedikit terkejut. Itu karena Kaisar Sue terlalu sombong dan tidak masuk akal. Kaisar Es adalah sejenis keras kepala yang buas. Oleh karena itu, saudara yang mengejar dengan tegas adalah Kaisar Es. Tetapi siapa yang tidak menyukai kecantikan sebesar Suedi? Tianmeng Binchan menjawab. Chukin tidak berkomitmen. Kecantikan Kaisar Es ini benar-benar melampaui imajinasinya. Dan setelah Bibi Dong Xiao Huliana Night Mareyu melihat Kaisar Es, mereka akhirnya mengerti mengapa Chu dan Qin datang ke negeri es dan salju. Saudara Chukin, lihat, Kaisar Es ada di sini. Kata Tianmeng Binchan dengan kegembiraan. Semua keributan, kau baru saja mengatakan bahwa kau ingin membantuku bertahan hidup selama 700.000 tahun, kata Kaisar Es sambil menatap Chukin. Nada suaranya sangat dingin, dengan perasaan penolakan dari ribuan mil jauhnya. Namun, nada bicara Kaisar Es begitu lembut dan bijaksana, sesuatu yang sangat berbeda. Ini aku, Chukin berkata dengan tenang. Perampokan binatang buas itu sepenuhnya alami. Suedi berkata, bagaimana kamu bisa membantuku sebagai manusia? Aku bilang ada jalan, jadi tentu saja akan ada. Chukin tersenyum dan menjawab, terserah kamu, percaya atau tidak. Jangan percaya, Suedi menjawab dengan acuh tak acuh. Donger, terserah kamu. Chukin sepertinya sudah menebak apa yang dikatakan Suedi, dan menatap Bibi Dong Dao. Ya, Bibi Dong mengangguk, dan 10 cincin jiwa berwarna merah, emas, dan emas menyala tepat di bawah kakinya. Melihat cincin roh Bibi Dong, semua makhluk roh mengambil langkah mundur tanpa sadar. 10 cincin roh. Bos para Titan dan yang kedua dari para Titan bahkan lebih terkejut. Manusia, dewa. Kaisar Sue juga memadatkan matanya yang indah, menatap Chukin dan Bibi Dong berkata, apakah kamu dari alam dewa? Bukan orang dari alam dewa. Chukin menjawab, namun, sangat mungkin untuk membantumu bertahan hidup dari malapetaka 700.000 tahun. Kaisar Sue, saya pikir napasmu tidak teratur, dan kamu dapat mencapai hidupmu paling lama 10.000 tahun. Akhir sudah berakhir, malapetaka ini, sendirian, ditakdirkan untuk tidak dapat bertahan hidup. Lalu, apa syaratmu? Suedi bertanya dengan ragu-ragu. Jelas, 10 cincin Bibi Dong cerah, dan dia sudah percaya pada Chukin. Aku di sini untuk membantumu, apakah kamu memperlakukanku seperti ini? Setidaknya, tolong undang kami untuk duduk di rumah guamu. Jawab Chukin. Suedi berhenti dan mengangguk, kalian, ikut aku. Di bawah pimpinan Kaisar Sue, Chu dan Qin beserta rombongannya tiba di area inti utara jauh, di sebuah gua es. Dapat dilihat bahwa gua Suedi sangat berbeda dengan gua binatang jiwa biasa. Tidak hanya ada pahatan es berupa meja, kursi, dan bangku manusia, tetapi juga dinding buku. Kamu adalah binatang jiwa, apakah kamu bisa memahami buku-buku ini? Tanya Chukin. Suedi menggelengkan kepalanya dan berkata terus terang, aku tidak bisa memahami banyak dari mereka, hanya beberapa karakter sederhana. Suedi tampaknya tidak begitu acuh lagi. Lalu kamu masih menaruh begitu banyak buku? Tanya Chukin ketika dia melihat Kaisar Sue. Jika kamu tidak mengerti, kamu bisa belajar. Baiklah, belajarlah dengan giat, kerja bagus. Chukin balas tersenyum. Silakan duduk. Ketika dia datang ke meja dan kursi pahatan es, Kaisar Sue berkata kepada tamu terhormat Chu dan Qin, Dewa. Petik 2. Panggil saja aku Chukin. Kaisar Sue disela oleh Chukin sebelum dia selesai berbicara. Selain itu, ini istriku,
Bibi Dong, Xiao Wu, Huliena, dan Knight Mareyu. Chukin menunjuk Bibi Dong dan yang lainnya. Baiklah, Tuan Chukin, mengapa Anda membantu saya melewati 700.000 tahun malapetaka? Sepertinya saya tidak mengenal Anda. Jawab Suedi. Aku benar-benar tidak tahu. Jawab Chukin, namun, sebagai pemimpin alam binatang jiwa, tentu saja aku tidak akan tinggal diam dan melihat kekuatan tempurmu yang begitu kuat lenyap. Pemimpin alam binatang jiwa, Suedi berkata dengan heran, bukankah kau seorang dewa? Chukin tersenyum tipis, mengeluarkan sebuah token dari wadah pemandu jiwa, kau mengetahuinya. Ini adalah perintah perang Raja Naga. Suedi berkata dengan heran, apakah kau Raja Naga? Kau mengetahui perintah perang Raja Naga? Tanya Chukin. Suedi mengangguk, ketika aku masih sangat lemah, tanah paling utara ini diperintah oleh seekor naga es. Ia adalah guruku dan memberitahuku tentang perintah Raja Naga. Jadi, kau benar-benar Raja dari Klan Naga, pemimpin binatang jiwa. Suedi menambahkan, ternyata memang begitu, maka aku akan melihatnya, aku tidak akan berbohong padamu. Chukin tersenyum. Tuan Raja Naga ada di sini, sembahlah gadis salju. Kata Suedi, sebelum berlutut. Ini tidak perlu. Jawab Chukin, Suedi, apakah kamu benar-benar ingin selamat dari malapetaka 700.000 tahun? Ya, kata Suedi mengiyakan. Binatang buas jiwa adalah yang paling menyelamatkan nyawa, lagi pula, mereka bisa hidup lama. Baiklah, aku hanya punya satu syarat, mari kita lihat apakah kamu setuju atau tidak. Chukin balas tersenyum. Syarat apa? Tanya Suedi. Ambil langkah untuk berbicara. Chukin tersenyum tipis. Setelah itu, Chukin berjalan menuju bagian dalam gua. Suedi sedikit bertanya-tanya, dan mengikuti Chukin. Chukin, ada apa? Dia masih menghindari kita. Xiao Wu cemberut, tetapi tidak terlalu marah. Xiao Wu, aku belum terbiasa dengan itu. Bibi Dong tersenyum tipis. Itu benar, Chukin akan mengabaikan kita hanya ketika dia mengarang cerita tentang saudara perempuannya. Huliena mengangguk. Tuan Chukin, bisakah kamu memberitahuku? Ketika dia sampai di bagian terdalam gua es dan salju, Kaisar Sue menatap Chukin dan bertanya. Sebenarnya, itu sangat sederhana. Chukin menjawab sambil tersenyum, apakah kamu tahu, garis keturunan Qinglong? Darah Qinglong, aku tahu, Raja Naga Es memberitahuku. Suedi menjawab, kalau begitu kamu harus tahu warisan darah. Chukin menjawab, ya, namun, bukankah seharusnya setidaknya 10% dari warisan garis keturunan Naga Azure? Di seluruh dunia, hanya Dewa Naga dan Raja Naga yang memiliki warisan garis keturunan. Kata Suedi. Sepertinya kamu tahu segalanya, jadi aku tidak repot-repot menjelaskannya. Chukin tersenyum, karena kamu tahu warisan garis keturunan, maka kau tahu interaksi garis keturunan itu. 20%, interaksi garis keturunan naga biru. Suedi mengangguk, makhluk apapun yang kawin dengan 20% garis keturunan bisa mendapatkan setidaknya 5% garis keturunan naga biru. Tuan Chukin, mengapa kau memberitahuku tentang ini? Tanya Suedi. Saya 20% dari garis keturunan Naga Azure. Jawab Chukin. Ah, Tuan Chukin, mungkinkah cara yang Anda katakan untuk membantu saya selamat dari malapetaka 700.000 tahun adalah, kata Suedi dengan heran. Ya, Chukin mengangguk, Suedi, Anda dapat mempertimbangkan masalah ini dan tidak perlu menjawab saya dengan tergesa-gesa. Bagaimanapun, ini tentang Anda, Tuan Chukin, jika Anda tidak berbohong kepada saya bersedia bersama Anda. Kata Suedi tanpa berpikir. Anda harus berpikir dengan hati-hati. Chukin sedikit terkejut. Ya, Suedi mengangguk, bagaimanapun, ini hanya interaksi garis keturunan. Saya tidak keberatan, Tuan Chukin, bagaimanapun juga, Anda ada untuk kebaikan saya. Selain itu, saya dapat menghapus semua jejak tubuh saya dan bahkan ingatan. Hebat, Chukin. Akhirnya aku tahu kenapa aku tidak bisa dekat dengan Kaisar Es dan Kaisar Sue. Ternyata aku tidak cukup kuat. Teriak Tian Meng Bingchan. Tunggu, Suedi. Chukin mengabaikan ulat sutra Es Tianmeng, dan langsung menjawab, begitu kita saling berinteraksi dalam darah. Maka kau adalah orangku, aku tidak hanya menginginkan tubuhmu, sesederhana itu. Ah, Suedi tampak ragu-ragu. Tuan Chukin, bisakah kau biarkan aku bertanya pada Binger, tanya Suedi. Kaisar Es, tanya Chukin sedikit terkejut.
Baiklah, Tuan Chukin, bagaimana kau tahu? Tanya Suedi. Aku juga datang untuk menemuinya. Kata Chukin terus terang. Ah, Tuan Chukin, bisakah kau menyelamatkan Bingdi? Dengan cara yang sama, mata indah Suedi berbinar. Baiklah, itu tergantung padanya, apakah kau menginginkannya atau tidak. Jawab Chukin. Kalau begitu biarkan aku bertanya pada Bingdi. Kita akan bahas semuanya di antara kita. Jawab Suedi. Baiklah, kemana dia pergi? Tanya Chukin. Kau, siapa kau, berani bersikap liar di gua Suedi? Pada saat ini, di luar, terdengar suara wanita yang agung, tetapi tetap anggun dan cantik. Itu Binger, teriak Suedi. Pergi, keluar dari gua, dapat melihat, seekor kalajengking virus raksasa. Bentuk perkiraannya hanyalah kalajengking berekor panjang berkaki 6, dan seluruh tubuhnya sebening kristal seperti berlian. Bagian depan tubuhnya berwarna es, dan ekornya berwarna hijau zamrud. Selain itu, matanya seperti dua berlian kuning heksagonal, bersinar terang. Kalajengking itu adalah keberadaan yang buruk bagi banyak orang, tetapi kalajengking giok di depan Anda seperti kerajinan tangan seorang seniman. Ia sangat cantik dan indah, dan memiliki dampak visual. Binatang jiwa ini tidak diragukan lagi adalah Kaisar Es. Di mana binatang jiwa itu keluar? Xiao Wu menatap Kaisar Es dan berteriak tanpa ampun. Kalian yang harus keluar, dasar bajingan, di mana Kaisar Salju? Kaisar Es meraung. Saat dia berkata, cakar kalajengking Bingdi melambai, hendak menusuk Xiao Wu. Binger, berhenti, ini tamu-tamu terhormatku. Pada saat ini, Suedi buru-buru berteriak. Kaisar Sue. Melihat Kaisar Sue, Kaisar Bing berkata dengan gembira, dan segera berubah menjadi cahaya hijau, dan setelah berubah menjadi bentuk manusia, dia memeluknya dengan Kaisar Sue. Suedi, kamu baik-baik saja? Tanya Bingdi. Baiklah, yakinlah, Binger, aku baik-baik saja. Suedi menepuk bagian belakang kepala Bingdi. Binger, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah Raja Naga, pemimpin binatang buas, Tuan Chukin. Raja Naga. Mendengar ini, Bingdi menatap Chukin dengan ekspresi terkejut. Chukin akhirnya melihat wajah Bingdi yang sebenarnya. Seperti Suedi, Bingdi lebih cantik dari yang dibayangkan Chu dan Qin. Tingginya mirip dengan Suedi, keduanya sekitar 1,8 meter, dengan rambut hijau aquamarine. Kaisar Es terlihat agak dewasa dan menawan. Penampilannya dan Bibi Dong berada pada level yang sama, dan fitur-fiturnya yang cantik tampaknya dianugerahkan olehnya. Jadi dia dapat merayu semua ibu kota kronis. Karena dia dewasa dan menawan, sosok Bingdi secara alami lebih montok daripada Suedi, terutama di depannya, dia berat dan bangga, dan di bawah penutup gaun hijau, ada perasaan bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya. Kaki Bingdi sedikit ditekuk, tetapi rentang seperti ini tepat, membuatnya terlihat lebih lengkung. Apakah Anda? Tuan Raja Naga. Kaisar Es menatap Chukin dan bertanya dengan sedikit terkejut. Wajah yang terakhir terlalu tampan. Sejujurnya, Bingdi tidak terlalu tertarik pada pria. Dia suka tinggal bersama Bingdi, tetapi penampilan Chukin terlalu tinggi. Seolah-olah, tiba-tiba, kognisinya menjadi segar kembali. Ya, Suedi berkata dari samping, Binger, bukankah kamu akan segera bertemu dengan Tuan Raja Naga? Binger, aku telah bertemu Tuan Chukin. Bingdi berhenti sejenak, dan berkata sedikit. Dia memiliki kesombongan seorang raja, tetapi dia menuruti kata-kata Suedi dan mematuhinya. Kamu tidak harus sopan. Chukin menjawab sambil tersenyum, tidak ada ruginya adalah kepiting Raja Bingdi, yang penampilan dan temperamennya luar biasa. Chu dan Qin jarang memuji orang, yang menunjukkan bahwa penampilan Bingdi benar-benar luar biasa. Mana, Tuan Raja Naga, dia bahkan lebih berbakat. Bingdi menjawab, Suedi, waktuku terbatas. Sekarang Kaisar Es sudah di sini, ayo kembali, bagaimana dengan topik tadi? Chukin menatap Kaisar Salju. Bagus, Suedi mengangguk. Kalau begitu Xiao Wu donger, teruslah menghindarinya. Chukin menatap Xiao Wu dan berkata, Bibi Dong Huliena yang sedang bermimpi buruk, mengangguk. Tidak, aku ingin mendengarkan. Xiao Wu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan genit. Chukin tersenyum acuh tak acuh, berjalan ke sisi Xiao Wu, dan mengucapkan beberapa patah kata dengan lembut. Xiao Wu langsung tersenyum, hehe, Chukin, ini yang kau katakan. Setelah itu, Xiao Wu senang dan pergi, terpental.
Chukin kembali ke kamar bersama Bingdi dan Suedi. Raja Naga, Suedi, ada apa? Bingdi bertanya dengan curiga. Biar aku yang membicarakannya, Binger. Suedi berkata, Raja Naga, dengan kekuatan supernatural, setelah kau dan aku hampir menderita, dia datang ke utara jauh khusus untuk menyelamatkan kita. Menyelamatkan? Bagaimana cara menyelamatkan? Bingdi bertanya dengan sedikit terkejut. Kaisar S, apakah kau ingat aku berbicara denganmu? Garis keturunan naga Azure 20%. Tanya Suedi. Ya, kau mengatakan bahwa binatang buas memiliki dua cara untuk meningkatkan kultivasi mereka dengan cepat. Salah satunya adalah menemukan sumsum es legendaris 10.000 tahun. Yang lainnya adalah melalui interaksi garis keturunan. Garis keturunan naga Azure adalah yang paling penting dari semua garis keturunan. Keberadaan yang kuat. Bingdi mengangguk. Mungkinkah Tuan Raja Naga, kau ingin berinteraksi denganku, garis keturunan? Tanya Bingdi. Ya, Suedi tersenyum dan mengangguk. Aku tidak setuju. Bingdi langsung menolak, melihat ke arah Chukin Dao, Tuan Raja Naga, meskipun aku benar-benar ingin melanjutkan hidupku, aku akan berinteraksi dengan orang asing melalui darah, Tuan Chukin, aku akan melakukannya. Tidak, benar sekali. Ini adalah Kaisar S yang kukenal. Dalam benak Chukin, Tianmeng Binchan berkata dengan sangat gembira, itu masih sangat arogan, aku menghargai kecantikan Bingdi yang arogan. Chukin tampaknya telah menebak apa yang dikatakan Bingdi, dan ketika dia hendak berbicara, Kaisar Sue berkata, Binger, berjanjilah. Suedi, apakah kamu sudah setuju? Tanya Bingdi. Ya, Suedi mengangguk, aku tidak ingin melihatmu dan aku mati. Tuan Chukin bukan hanya Raja Naga, tetapi juga dewa. Hanya bersamanya kita bisa mendapatkan keabadian. Dan, saat dia berkata, Kaisar Sue mencondongkan tubuh ke telinga Bingdi dan menatap Chukin, mengembuskan napas seperti anggrek. Ya, Bingdi mengangguk, Suedi, kamu benar. Kemudian, Bingdi menatap Chukin, maaf, Tuan Raja Naga, aku berutang terlalu banyak pertimbangan padamu. Aku bersedia berinteraksi dengan darahmu. Ulat Sutra Es Tianmeng bodoh. Kalian harus berpikir dengan hati-hati. Chukin menatap Kaisar Es dan Kaisar Sue, yang kuinginkan bukan hanya berinteraksi dengan garis keturunan kalian. Begitu garis keturunan berinteraksi, kalian berdua akan menjadi wanitaku. Suedi dan Bingdi saling melirik, lalu mengangguk dan berkata, kami bersedia. Tidak, tidak, tidak. Kakak Chukin, apa yang telah kau lakukan? Tianmeng Binchan berkata dengan kaget. Ia memeras otaknya dan berusaha sekuat tenaga agar tidak mendapatkan kedua orang itu. Begitu saja, mereka dengan mudah diambil oleh Chukin. Namun, Tuan Chukin, saya belum pernah ke dunia manusia, dan saya tidak tahu bagaimana melayani Anda dengan baik. Suedi berkata dengan sedikit malu-malu. Tidak masalah, Chukin menjawab, Anda tidak harus melayani saya. Saya membiarkan Anda menjadi wanita saya, bukan budak. Anda memiliki hak dan kebebasan mutlak. Satu-satunya hal adalah Anda tidak dapat mengkhianati saya. Kaisar Salju dan Kaisar Es mengangguk pada saat yang sama. Oke. Interaksi garis keturunan, cepat atau lambat. Chukin tersenyum tipis, apakah kalian mau, datanglah sekarang. Ya, Suedi mengangguk, Suedi bisa, dan saya juga bisa. Bingdi mengikuti, Ulat Sutra Es Tianmeng. Chukin diam-diam berkata pada saat ini. Saudara Chukin, saya mengerti, saya akan tidur sekarang. Tianmeng Binchan menjawab, pokoknya, biar saya bantu. Pada saat ini, perintah sistem berbunyi. Chukin benar-benar lega karena tidak sengaja mendapat bantuan dari sistem. Kemudian, Chukin menatap Kaisar Bing dan Kaisar Sue, dan tersenyum acuh tak acuh, siapa di antara kalian berdua yang akan datang lebih dulu, atau bersama-sama. Bersama-sama, kata Suedi dan Bingdi serempak. Tapi, Chukin, bagaimana kita akan datang ke sini? Tanya Suedi. Saya akan mengajarimu, kata Chukin, memudarkan pertahanan Kaisar Salju dan Kaisar Es. 2 jam kemudian, Chukin secara langsung menyebabkan Suedi dan Bingdi runtuh. Bagaimana perasaanmu? Chukin memegang Kaisar kedua Bingsue dari kiri ke kanan. Nyaman, Bingdi berkata, tanpa diduga, interaksi garis keturunan adalah hal yang sangat nyaman. Pada saat ini, Bingdi merasa bahwa dia telah menyia-nyiakan 400.000 tahun pertama. Dia ragu-ragu jika dia sudah tahu sejak lama. Baiklah, aku juga. Suedi mengangguk dan berkata,
Tuan Chukin, apakah akan ada di masa depan? Tentu saja, hanya ada 0 dan 100 juta kali hal semacam ini. Chukin mengangguk, kalian berdua, kalian akan menjadi wanitaku mulai sekarang, dan pasti akan ada di masa depan. Bingdi dan Suedi mengangguk. Jelas, Chukin telah sepenuhnya menaklukkan kedua Raja Es dan Salju ini. Suer, aku sedikit bingung. Apa yang kamu katakan tadi? Membuat Binger tiba-tiba setuju. Tanya Chukin, menatap Kaisar Sue. Aku bilang pada Binger, kamu tampan. Suedi menjawab, menatap Bingdi. Ya, Bingdi mengangguk. Hitung kalian berdua, saling kenal. Chukin balas tersenyum. Ngomong-ngomong, kalian berdua merasakan darah di tubuh kalian, apakah ada perubahan? Pada saat ini, Suedi tiba-tiba merasakan sakit di hatinya.